wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Rozani, mahasiswa program profesi guru BPG Daljab 3 tahun 2023 Universitas Gadjah Magelang. Hari ini akan melaksanakan video pembelajaran sebagai syarat UKIN. Disiapkan dan berdoa dulu. Dapat duduk siapkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Morning. How are you today? I'm fine. I'm fine too. Who is absent today? Siapa tidak berangkat hari ini? Nggak ada? Berangkat semua? Ya, saya rasa kalian semua dalam keadaan sehat semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Masih ingat narrative text? Ya, teksnya seperti apa? Ya, teks yang berupa hayalan. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana tentang narrative text. Yang kita pelajari pertama adalah what is the social function of the text. Jadi apa itu fungsi sosial dari narrative text. Terus yang kedua, what is the generic structure of the text. Yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana jenis-jenis teks naratif. Silakan kalian bisa melihat di PowerPoint. Yang pertama ada tipe dari cerita naratif. Apa ini? Apa ini? Snow White ya. Yang ini? Nalin Kunda. Terus berikutnya disebut dengan fairy tale. Apa itu fairy tale? Dongeng. Kalau yang berikutnya, Nalin Kunda termasuk folk tale. Apa folk tale? Cerita rakyat. Terus berikutnya ada The Ugly Duckling sama Telaga Warna. Kalau itu Ugly Duckling disebut dengan fable. Apa itu fable? Hewan. Jadi dalam cerita fable adalah bagaimana seorang hewan yang bertingkah laku seperti manusia. Seperti kalian lihat di situ, mungkin kalau dalam sekarang yang paling terkenal ada namanya Tom and Jerry, yang termasuk ya. Terus apa lagi? Shaun the Sheep. Terus apa lagi? Misal Upin Ipin enggak, dia bukan termasuk. Yang fable, Yabir ya, Yabir. Terus berikutnya ada legend. Legend adalah cerita legenda ya. Biasanya tentang asal usul sebuah kisah ya, asal usul sebuah tempat. Bisa tempat ya wisata dan sebagainya, atau asal usul sebuah daerah.
to the building. The still people that's crying. Every woman felt sad and begin crying too. Who was crying? The text a miracle as was crying. Jadi telaga warna terletak di mana? Telaga warna terletak di mana? Tentang telaga warna? Jelas, oke? Sekarang kalian bisa berdiri semuanya. Kita akan ice breaking sebentar. Dengarkan ya, apabila ada saya bilang tepuk satu maka tepuk dua, tepuk tiga. Ya. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk dua, tepuk lima, tepuk empat. Nah, segera semuanya ya. Oke, sekarang kalian membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan buat kelompok. Ayo, bisa berbalik. Kalian yang ada kelompok bisa berbalik, Mas. Berbalik ke situ. Terus yang ini bisa ke sana. Nah, sekarang yuk silakan berbalik. Oke, silakan berbalik. Kalian bisa mengerjakan LKPD tentang bahasan tadi yang kita pelajari, yaitu telaga warna. Oke, kita lihat di situ ada worksheet tentang telaga warna. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian untuk mengerjakan telaga warna. Oh iya, lupa ya. Oke, silakan. You might open your dictionary. Kalian bisa membuka kamus. Kalau tidak, you can use your gadget. Kalian bisa menggunakan HP kalian. Dikerjakan di buku kalian, ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ada pertanyaan yang susah? Any question? Coba kita lihat, ada semuanya? Ada yang susah? Ada yang susah? Ada yang susah? Sudah ya? Udah semuanya ya?
Jadi di sini kalian mencari tentang tujuan teks, struktur teks, ya kan? Serta dalam teks, dalam cerita itu ada yang menarik yaitu karakter. Bagaimana karakter itu ada berapa? Ada 3 or 2? 3 ya. 2. Ada protagonis dan antagonis. Kalau yang protagonis ini seperti apa? Kalau yang jahat, antagonis ya, biasanya kalau yang jahat itu protagonis, kalau yang protagonis yang baik. Tapi ingat, tidak selalu main karakter itu baik ya. Jadi tidak selalu main karakter itu baik. Jadi kadang main karakter itu juga ada yang jahat, juga jahat, tidak baik. Oke, kita let's discuss together. Mari kita diskusikan bersama-sama tentang apa yang kalian kerjakan. Oke, nomor 1. Siapa yang maju? Siapa yang mau maju? Yuk, nomor 1, Mbak. Kelompok ini dari kelompok 5, silakan. What is the social function of the text? Apa fungsi atau tujuan dari teks tersebut? To entertain, amuse the readers. Berapa salah? Benar. Oke, kelompok sini, Mbak. Oke. What is the generic structure of the text? Yang pertama adalah apa tadi? Orientation. Apa itu orientation? Yaitu berupa perkenalan tokoh, tempat, waktu, kejadian, cerita. Sering disebut dengan latar belakang cerita. Itu juga ada perkenalan karakter, yaitu orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Setelah adaptasi tadi apa? Complication. Masih ingat apa itu complication? Yaitu masalah atau konflik yang ada dalam cerita. Inilah yang paling menarik dari sebuah cerita. Biasanya di sini yang membuat cerita lebih berwarna
ketika timbul konflik antar karakter dari cerita tersebut. Terus berikutnya reorientasi. Setelah timbul masalah, maka harus ada resolusi atau pemecahan masalah. Jadi bagaimana di sini konflik atau masalah selesai? Disebut dengan ending, ya, ending. Tahu ending? Tahu, yaitu akhir cerita. Biasanya ada dua ending, ya. Yang pertama adalah sad ending, yaitu akhir yang sedih. Biasanya berupa kematian, cerai, putus, ya. Apalagi bangkrut mungkin, ya. Setelah itu happy ending, ya. Happy ending yaitu akhir sebuah bahagia, ya, dimana dia berakhir bahagia. Biasanya berupa apa bahagia? Menikah yang paling umum. Terus sukses. Terus kaya, ya, become rich, ya. Itu adalah dari sebuah ending atau akhir cerita. Jadi nomor 3, Mas. Nomor ini nomor 3. Baca. Ya. Ayo cepat. Cepat. Ya, dibaca. Wow, how many characters are in the story? Ada berapa? 3, ya. There are 3 karakter. Siapa aja? Siapa aja? Prabu. Terus Queen. Terus The Princess. Bagaimana The Princess itu diceritakan bahwa dia akhirnya Number 4, kelompok ini, nomor 4. Where did the story take place? Di mana cerita itu berlangsung? West Java. West Java berarti Jawa West Barat, ya. Terus yang terakhir, ya, why the lake is called Telaga Warna? Mengapa danau itu disebut dengan Telaga Warna? Sebut. The lake is full of color. The lake is full of color, ya. Dari telaga tersebut penuh warna. Di situ diceritakan bahwa colors from the shadow of forest, plants, flowers, sky around the lake. Jadi warna itu berasal dari bayangan hutan, tumbuhan, bunga, dan sky. Apa sky? Langit. Dari di sekitar lake danau. Tapi ada orang yang menyebutkan bahwa itu berasal dari knackers, kalung, ya, which touch the bottom lake, yang dia jatuh ke dalam danau. Oke, ada pertanyaan? Enggak? Langsung ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan tentang cerita Telaga Warna? Oke, kalau tidak, ini ada lagi bagaimana kalian nanti menyusun sebuah teks berdasarkan gambar. Temanya tentang cerita yang sangat populer, yaitu Santu Rian. Oke, silakan kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian.
Oke, silakan kalian kerjakan. Bersuka kalian itulah rearrange. Jadi itu menggabungkan antara gambar dengan cerita. Silakan kalian kerjakan. Jadi pada saat ini ini tadi Lord Echo. Ini pertama kan dengan gambar. One day berarti yang mana, yang long time yang mana, ini yang mana. Dari ini nanti gambar ini nanti berperan dengan karena one day sang burung berhunting berarti huntingnya Maksudnya sih ngadepin lo sih ngeliat gue sih malah kesini patain malah kesini patain kan iya ini antinya sini dong Panjang berarti ya kelas hari dulu. depan kelas. Yang kelompok lain bisa untuk saling mengomentari. Oke, kelompok lain ngomong
maju duluan? Oke, yuk silakan dari kelompok 5. Ya, kelompok 5. Ya, silakan langsung dibaca. Long time ago in West Java, a woman named Dayang Suli lived. She lived alone in the forest. One day, Dayang Suli was clothing. Suddenly, a bird fell off her horse. Then she prayed to God, "If a man picks up my girl, he will be my husband. If a woman, he will be my sister." And Allah was speaking it out. For keeping his word, Dayang Suli married back and called him Imam. Dayang Suli gave birth to a baby, named him Sangkuriang. One man who told him who his father was. One day, Sangkuriang was hunting with Imam in the forest and he found nothing. He climbed to Imam from the firewood and killed him. When Dayang Suli did not have seen Sangkuriang, he had its own and escaped to the house. Oke, ada masalah? Benar, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, silakan. Berikutnya, siapa yang mau maju? Oke, dari kelompok 4, silakan untuk mempresentasikan jawabannya. Oke, silakan. The woman Dayang Suli reconceived the eternal as Sangkuriang. Sangkuriang forget her to marry him, and Dayang Suli asked him to make a fast boat in on the land. Oke, betul masalah? Oke, please applause for Joko. Oke, silakan bisa kembali ke kelompok masing-masing. Terima kasih semuanya. Oke, berikutnya yang terakhir dari kelompok 3. Silakan maju untuk mempresentasikan jawabannya. The woman Dayang Suli Oke, sudah masalah? Oke, dipukul satu kelompok 4. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan tentang ini? Sudah jelas semuanya ya? Yang kita pelajari adalah tentang naratif teks ya, adalah teks yang menceritakan sesuatu yang imajinatif atau khayalan belaka. Dari teks tersebut tujuannya adalah untuk menghibur si pembaca atau to abuse of narrative text is to entertain or abuse the reader. Terus di sini kita tadi juga belajar tentang generic structure. Jadi apakah yang menyusun teks tersebut? Di situ ada orientasi, yaitu set scale and introduce of the character, berisi tentang setting, tempat, waktu, kejadian, dan perkenalan dari karakter. Karakter adalah tokoh atau yang ada dalam cerita. Itu ada namanya
profits, problem faced by the character, yaitu permasalahan yang dihadapi dan oleh karakter. Yang ketiga adalah resolution. State how problem are resolved and for better or worse. Jadi pemecahan masalah. Dari pemecahan masalah dari apa yang ada dalam complication, bisa baik ataupun bisa buruk. Sering disebut dengan ND ya. Terus yang keempat namanya reorientation, tapi itu adalah opsional, tidak selalu ada, Jadi itu adalah concludes the story, yaitu kesimpulan. Kadang juga dalam teks naratif itu ada namanya moral value atau pesan moral, di mana cerita tersebut nanti memberikan manfaat atau apa yang disampaikan cerita kepada si pembaca. Terus ciri-ciri umumnya ada tadi sudah. Terus fokus grammarnya, struktur teksnya sudah ada, ciri kebahasaan dan sebagainya. Oke, jelas semuanya? Ada pertanyaan? Tidak? Oke? I think time is up. Saya rasa waktunya sudah selesai. Ya, terima kasih semuanya atas perhatian. Bagaimana pelajaran dari ini? Menyenangkan? Apa yang kalian perlu dari pelajaran hari ini? Tentang naratif teks. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? I think time is up. Thanks for your attention. Minggu depan kita akan membahas tentang teks recon. Ya, teks recon hampir sama dengan teks naratif, tapi kalau recon nanti kita akan bercerita tentang pengalaman pribadi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.